Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik? Alhamdulillah ya, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana atas karunia-Nya kita bersama dapat berkumpul di aula pertemuan UPTD Puskesmas Sukahaji. Nah, kami ucapkan selamat pagi ya dan selamat datang pada acara rapat pembinaan dan evaluasi implementasi penguatan kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas TB, hipertensi, dan DM. Nah, sebelum acara tatap muka hari ini kita sudah melakukan Zoom meeting ya, sudah melakukan meeting online sebelumnya. Serta sekarang hari ini kita bersama melaksanakan rapat pembinaan dan evaluasinya. Sebelumnya kita melakukan pertemuan koordinasi dan persiapan, dan hari ini kita melakukan rapat pembinaan dan evaluasi implementasi penguatan kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD. Nah, perkenalkan, saya Asep Wildan selaku staf admin yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya saya akan coba tes kehadiran dulu ya dari Bapak Ibu semua. Yang pertama dari TPMD terlebih dahulu ya. Ada Pak Dokter Ami. Nah, ada ya Pak Dokter David hadir? Nggak ada juga. Pak Dokter Herianto. Oh, Bapak ya. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir ya. Ada Bu Dokter Nenden. Tidak ada. Kemudian ada Dokter Yulia Mahalia. Tidak ada juga. Selanjutnya ada Pak Reja dari TPMD. Dokter Budi tidak bisa hadir. Kemudian ada Bu Dokter Vika. Vika tidak ada. Sekarang saya coba kehadirannya dari klinik ya. Kebetulan di wilayah kerja kita ada 3 klinik. Klinik Paramedika ada. Nggak ada. Klinik ini Adifa ada hadir. Klinik Ganda Rusak dan oh iya, terima kasih Teh. Terima kasih atas perhatiannya telah berkenan hadir ya pada pertemuan kali ini. Nah, Bapak dan Ibu semuanya perlu diketahui bahwa dalam transformasi layanan primer merupakan sebagai bagian dari transformasi kesehatan yang memiliki peran cukup penting dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Nah, layanan primer dapat dikatakan sebagai kontak pertama masyarakat ya terhadap akses kesehatan yang menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Nah, sebelumnya bagi yang sudah kenal atau belumnya akan ada sambutan dari seharusnya itu dari Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji, Dr. Muhammad Ali Mamora. Namun pada jam hari ini beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan Puskesmas yang harus dilaksanakan di luar gedung gitu. Namun pada hari ini sambutan akan disampaikan oleh Dr. Jessica. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter-dokter semuanya atas waktunya dan kesibukannya meluangkan waktu untuk kita silaturahmi di Puskesmas Sukahaji. Mungkin harusnya kegiatan ini lebih awal ya kita diawalkan, tapi karena banyaknya kegiatan Puskesmas baik dalam gedung dan luar gedung baru sempatlah bulan ini kita realisasikan acara ini. Nah, adapun sebelumnya saya mohon maaf karena Dr. Ali, Kepala Puskesmas kita, dan Bapak Katibu Bapak Cecep sedang dinas luar, maka saya wakilkan salam dari beliau untuk Bapak Ibu semuanya. Saya wakilkan sambutan hari ini. Nah, sama-sama kita ketahui dulu pengusaha sama Teh Fauziah ya, waktu rapat yang di ada ya tentang SPM ya. Nah, adapun tujuan dari kita melaksanakan kegiatan hari ini adalah salah satunya untuk meningkatkan capaian SPM. Karena pada dasarnya di Puskesmas kita 24 jam dan pada sore hari saat kita tutup dokter-dokter yang membuka sore ya kliniknya
Nah, pasien juga banyak berkunjung dan berobat ke praktek dokter-dokter baik itu di praktek mandiri ataupun di klinik. Nah, ini dari total semua berapa dok yang harus datang? 13 dan yang hadir hanya 5. Nah, nyampe sepelamannya ya. Mungkin pada sibuk. Mudah-mudahan nanti juga ada dokumen dok ya. Nanti tersampaikan hasil dari rapat hari ini. Terima kasih. Mana teleponnya WA aku ya? Maaf ya belum sempat aku balas, aku lagi di Padang kemarin lagi cuti. Kalau lihat di Gojek gitu, pas sampai di sini baru ingat gitu. Nanti akan dibahas sama Dokter Yani bagaimana cara pelaporan dari klinik dan praktek mandiri. Di sini adalah program prioritasnya adalah yang diambil 3 TBC, hipertensi dan diabetes mellitus. Nah nanti akan ada aplikasi dok ya, aplikasi pelaporannya karena kita zamannya udah digitalisasi ya. Mungkin nanti pelaporannya udah digital, beda kalau dulu ngirimin berkas ya ke sini, ngirim berkas, nanti kita rekap. Nah nanti kedepannya nanti udah lebih gampang, udah digitalisasi. Nah diharapkan dengan adanya digitalisasi sekarang Bapak Ibu rajin melaporkan karena itu nanti bakal meningkatkan capaian puskesmas juga kerja di Sukahaji dan Kelurahan Babakan. Sehingga nanti kedepannya juga Dinas Kesehatan juga berpengaruh karena SPM ini berpengaruh ke Dinas Kesehatan dan ke Kemenkes karena itu ada laporannya langsung ke Kemenkes. Nah saya harapkan kerjasamanya mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan jadi ladang amal ibadah bagi kita kedepannya. Saya mohon maaf karena masih ada pelayanan, saya nggak ikut hari ini ya, nanti sama Dokter Yani nanti bakal menyampaikan bagaimana nanti pelaporannya segala macamnya yang perlu dilaporkan oleh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Salam dari Dr. Ali dan Pak Cecep. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa kerjasama dengan baik. Mudah-mudahan nanti ada pertemuannya lebih banyak lagi ya dan lebih lengkap lagi sehingga silaturahmi kita antara puskesmas dengan Paskes di jaring baik itu klinik, baik itu praktek mandiri berjalan dengan lancar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih Dokter Jessica atas sambutannya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan kesehatan primer menjadi penting mengingat kondisi disparitas terhadap akses sumber daya, kualitas maupun outcome kesehatan saat ini. Hal ini dapat dilihat antara lain berdasarkan capaian SPM bidang kesehatan yang secara nasional belum mencapai target 100%. Nah, maka daripada itu para dokter di TPMD atau dokter tempat praktek mandiri serta dokter yang ada di klinik itu secara aturan menjadi binaan langsung di bawah puskesmas dan ini merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya, karena dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ditegaskan bahwa puskesmas mengkoordinasikan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya untuk menjangkau seluruh masyarakat, dan puskesmas diharapkan mampu berperan aktif sebagai koordinator wilayah yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya. Nah, koordinasi puskesmas dengan pasienkes lainnya, utamanya dengan FKTP, dilakukan dalam rangka integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan antar FKTP, puskesmas, klinik pratama milik pemerintah maupun swasta dan tempat praktik mandiri dokter. Nah, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya secara teknis dan materi pembahasan untuk rapat pembinaan dan evaluasi implementasi penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas akan disampaikan oleh Dr. Yani. Disilakan. Ya, selamat pagi teman-teman para dokter. Saya Dokter Yani ya, dokter umum di Puskesmas Sukahaji. Sekarang saya akan memberikan materi yang kemarin sebenarnya udah dikasih materinya di Zoom. Tapi mungkin ada yang nggak datang ya pas lagi di Zoom ya. Nanti
nanti kita ulang lagi ya. Terus nanti kita ada sesi pertanyaan tanya jawab juga. Siapa tahu ada yang kurang ngerti ya. Mulai Sep. Nah, inilah puskesmas Sukahaji ya, kita kenalan dulu ya. Kadang tuh ada yang nggak tahu nih Sukahaji itu di mana. Nah, Sukahaji itu ada di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai. Dia tuh batas-batas wilayahnya tuh ada di Kecamatan Andir, Kelurahan Babakan Ciparai, Bojongloa, sama Kecamatan Bandung Kulon. Di Sukahaji ini dia megang 2 wilayah, Kelurahan Sukahaji dan juga Kelurahan Babakan. Nah, kita itu nanti untuk kedepannya Kelurahan Sukahaji dan Kelurahan Babakan ini akan dipisah. Nanti akan ada puskesmas Babakan lagi, gitu. Sebagai pustu dari puskesmas Sukahaji, ya. Next slide. Di kita itu ada 2, sebenarnya ada 3 dengan admin ya. Cuman admin kan hanya administrasi. Nah, kalau misalkan untuk pelayanannya kita ada 2, UKP dan UKM, yaitu kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. Ini untuk UKP-nya, ini pelayanan yang ada di dalam gedung. Di dalam gedung kita ada pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, lansia, prolaris, KIAKB, imunisasi, RPDS, konseling, laboratorium, tindakan darurat, TB2, farmasi, UHC atau rujukan. Kalau misalkan nanti dari klinik atau dari tempat praktek dokter yang ada yang membutuhkan pelayanan dari kita, boleh dikirim ke sini aja. Gitu. Next. Nah, ini untuk UKM-nya, untuk pelayanan keluar gedungnya ada Promkes, Gizi, P2T, KIA, KES, Lansia, UKS, UKGS, UKGM. Kita juga ke sekolah ya, ke UKK, ke Sorga, ke ada juga kesehatan tradisional. Nah, ini dasar hukumnya ya, ada Permenkes nomor 14 nomor tahun 2021. Ini tuh tentang standar kegiatan usaha produk pengembangan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan. Nah, sedangkan TPMD ini termasuk diatur dalam Permenkes RI nomor 1438 itu tentang standar pelayanan kedokteran. Klinik Pratama ini tuh merupakan jejaring wilayah kerja puskesmas dan segala bentuk pelayanan di FKTP jejaring berada di bawah pembinaan puskesmas yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan. Jadi jejaring-jejaring yang ada di wilayah Sukahaji ini tuh sebenarnya kan memang berada di bawah pembinaan puskesmas ya. Jadi kita juga mungkin kita akan kedepannya akan sering-sering berkunjung, sering-sering berkomunikasi ya, nanti ada lewat grup untuk kolaborasi yang lain-lain. Next. Nah, sekarang saya masuk ya untuk program yang prioritasnya itu tuh ada dari penyakit tuberkulosis, hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, ini yang saya kirim kemarin di grup ya, ada laporan. Tadi kemarin saya udah coba buka, ternyata emang udah ada ya yang mencoba untuk menginputkan pasien. Next, coba dibuka dulu. Nah, ini yang udah input ada 7 ya. Dan namanya dari klinik Adifa ya. Terima kasih klinik Adifa sudah mengirimkan sudah mencoba ya untuk mengisi datanya. Dari klinik Dr. Feni juga terima kasih sudah mengisi ya. Nah, kalau dilihat dari sini, teteh apakah ada kendala nggak untuk pengisian? Nggak ada ya. Apakah maksudnya ada yang pasien yang nggak mau atau gimana gitu? Dibantuin ya sama petugasnya gitu ya. Kita lihat itunya sini. Tadi udah dibuka tadi. Di mana dokter? Bentar. Enggak yang laporannya. Ini dok.
Nah ini tuh jenis yang Pertanyaan. Oh iya, Ya. Dok. Nah, ini linknya ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di linknya. Ini kan nama tempat praktek. Kemarin udah dicoba ya, tinggal diklik aja sih sebenarnya. Kalau misalkan memang ada yang belum ada masuk di sini, nanti boleh konfirmasi ke saya, nanti saya masukin. Next, terus ke bawah ya. Ya, sip. Nah, ini ada tabel pemeriksaan, NIK, nama lengkap. Next. Tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, status pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, riwayat penyakit tidak menular pada keluarga, riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri. Ini sebenarnya tinggal klik-klik aja sih sebenarnya ya, nggak perlu ngisi. Jadi ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak aja. Kemarin ada pertanyaannya di grup, gimana kalau misalkan pasiennya datang sesak, nggak mau ngisi atau nggak ini. Mungkin kalau misalkan seperti itu kita juga bisa menilai sendiri ya. Kalau misalkan emang pasien gawat darurat, pasien sesak, ya nggak mungkin juga kita tanya seperti ini. Tapi kan nggak mungkin semua pegawat darurat ya. Kalau misalkan pasien gawat darurat mungkin pasti akan ke rumah sakit. Nah, kalau misalkan pasien yang ke klinik atau ke tempat praktek dokter mandiri, biasanya pasien-pasien yang kadang stabil atau untuk kontrol. Nah, mungkin kan kalau misalkan seperti itu sebelum pendaftaran atau sesudah pendaftaran bisa kan ya disuruh ngisi ini atau dibantu oleh petugas gitu. Sebenarnya sih hanya itu aja. Ini tuh dibutuhkan untuk peningkatan SPM kita di Kelurahan Sukahaji dan Kelurahan Babakan yang akan dilaporkan ke dinas gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ada. Yang kemarin saya kirim tuh sebenarnya harus ada semua sih. Cuman ini udah dikurangin yang berhubungan banget sama si penyakit tuberkulosis, diabetes sama si hipertensi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Atau ada kendala saat ngisi gitu? Takutnya kalau misalkan memang ada masukan-masukan juga buat saya seperti kemarin di grup, jadi saya bisa evaluasi lagi untuk kedepannya gitu. Gimana Bapak dan Ibu, ada pertanyaan atau kesulitan terkait, karena nanti ini mengenai SPM ya, standar pelayanan minimal yang ada di wilayah Kelurahan Sukahaji dan Babakan. Dan ini memang makanya kita ini sudah berusaha ya Dok mengadakan pertemuan PPMD dan klinik ini di hari weekday di hari Sabtu, supaya semuanya bisa hadir gitu di hari Sabtu ini. Karena kan sebagaimana Bapak Ibu ketahui dan sudah kita informasikan juga sebelumnya, karena acara pertemuan ini merupakan acara wajib. Karena acara ini merupakan program prioritas nasional dari Kemenkes, dan Bapak Ibu semua dari TPMD dan klinik itu merupakan binaan kita gitu, binaan dari Puskesmas Sukahaji yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sukahaji. Seperti itu. Maka untuk dalam proses pelaporan program prioritas ini, apakah ada saran atau pertanyaan atau kesulitan dari Bapak Ibu semua gitu? Ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang mengerti? Ya, gimana Teh? Sebenarnya seharusnya semua pasien, tapi kan karena ada program prioritas dan juga saya juga ngerti lah ya kendala di klinik, misalkan kan petugasnya nggak sebanyak di puskesmas, terus mungkin kalau klinik dokter kan hanya ada dokter, perawat, kurang ya mungkin untuk di sini. Makanya saya udah merujukan untuk program prioritas aja, TB, DM dan TB, DM dan HT gitu. Kalau misalkan ternyata si pasiennya saya nggak bawa handphone, Bisa karena dibantu. kalau di klinik kan memang ada menengah ke bawah,
Jadi memang rata-rata sih hipertensi pasti ada. Mm-mm. Kalau DM mah kan apa teh nggak terlalu banyak. Kalau TB kita langsung menuju ke puskesmas masing-masing. Ya, sebenarnya kalau misalkan datang nih teh, ini tuh sebenarnya bisa dibantu sama petugas. Jadi misalkan nggak usah pakai HP pasiennya, pakai HP petugas pun bisa. Nanti dibantu ditanya gitu atau gimana, dibantu diisiin juga bisa gitu. Nah, untuk pasien TB yang memang dirujuk, nanti di sini juga Teteh tinggal bilang nanti ada keterangan dirujuk ke puskesmas gitu. Nanti kalau misalkan apa namanya, tapi seenggaknya dia ada laporan dulu ke kita, oh ada nih pasien TB yang ke Teteh Tapi gitu. kan pas saya tanya ternyata kan cakupan klinik itu bukan Sukahaji aja. Jadi puskesmasnya ada yang cari kucing, Ciderewa, apa-apa, tapi tetap laporan ke sini. Apa gimana? Iya, seenggaknya kan karena Teteh ada di dalam wilayah kita ya. Nah, itu seenggaknya kita tahu nih nanti dirujuknya kemana, ke puskesmas Caringin kah, ke kita kah, atau ke yang lain kah gitu. Karena memang harus ada masuk si laporannya gitu. Ada lagi? Kemarin ke dari klinik dokter Feni ya udah mencoba untuk ngisi ya. Gimana teh, ada kendala atau enggak? Lancar-lancar aja ya, puji Tuhan ya. Kalau misalkan emang ada kendala atau gimana, kita bisa ini ya lapor di grup, kita bisa evaluasi ulang untuk kedepannya. Jadi misalkan emang ada kekurangan dari saya bisa lihat lagi nih kekurangannya di mana. Tapi kalau misalkan kemarin saya lihat di grup, kalau untuk 5 pertanyaan kayaknya nggak bisa, karena untuk identitas aja udah lebih ya dari 5 pertanyaan, dan itu memang yang diharuskan dari dinas, by name by address, dari NIK juga gitu ya. Mungkin dokter Herianto ada masukan atau ini dok? Bagi saya tetap kesulitan. Saya kerja sendiri sama dibantu satu. Biasanya kita nggak pernah punya data selengkap yang diminta. NIK aja kita kesulitan karena memang rata-rata nggak bawa KTP. Memang sekarang sudah mulai ERM, jadi saya udah mulai coba untuk bawa KTP setiap pasien. Tapi sampai saat ini belum berjalan bagus. Hanya beberapa aja yang bawa NIK. Kemudian kalau dari pertanyaan, saya yakin banyak manipulasi. Kenapa? Contoh, kalau penyakit-penyakit gampang lah, kita tanya ke pasien, apakah Anda merokok? Berapa kadar rokok yang dihisap kalau disebut perokok atau tidak? Kalau dia cuma merokok seminggu satu, apakah ini masuk ke perokok apa tidak? Kalau yang dia bilang saya sehari 1 bungkus, ya udah itu mau pasti yakin. Itu kesulitan. Kalau memang kita bilang merokoknya seminggu 1 dong, nah kita bingung, ini merokok apa enggak ya? Gitu. Nah batasan merokoknya mungkin kan kita harus jelas. Apakah kurang berolahraga? Berapa banyak yang harus kita bilang dia sudah berolahraga atau belum? Kalau sehari dia bekerja atau jalan kaki dari rumah ke tempat kerja setengah jam, saya bilang itu udah olahraga. Tapi kalau dia nggak berolahraga khusus, nggak pernah saya olahraga ya khusus main sepak bola atau apa, mungkin saya akan jawab tidak, padahal dia jalan kaki dari rumah ke kantornya. Nah mungkin itu juga agak sulit ya identifikasinya. Konsumsi gula berlebihan kita nggak bisa batasi. Tiap hari dia makan nasi itu konsumsi gula berlebihan. Nanti jawabannya ya semua. Nah ini juga susah. Kemudian garam, kita nggak bisa batasi garam setiap orang dari dalam sayur, di dalam makanan yang dia makan. Nanti saya tulis ya juga, karena kita nggak bisa batasin ya. Kita nggak tahu. Lemak berlebihan, dadoyana gorengan, bala-bala combro, sudah lupa di emang. Enggak usah ditulis ya gitu ya. Nah buah sayur mungkin kita bisa tanya, sehari ada sayur ada buah mungkin ya, itu lebih mudah. Konsumsi alkohol rata-rata enggak, kecuali mungkin bapak-bapak yang memang masih suka minum alkohol. Itu yes or no-nya gampang. Tekanan darah gampang, tinggi badan oke, berat badan, lingkar perut kita bisa lakukan. Gula enggak semua dicek gula. Saya coba klik, karena nggak ada pemeriksaan gula, nggak bisa submit. Karena itu ditutup, dikunci.
Nah kan saya jadi sulit, aduh gula sabaraha iya ya, makanya perlu dicek dulu semua. Nah sedangkan strip kan kita beli dan dia pasti harus bayar tambahan untuk strip. Ini kita kesulitan. Kalau boleh dikosongkan ya lebih gampang submitnya. Sementara kalau semua pasien wajib periksa gula, oke, kita lakonin periksa gula, hanya terbatas juga. Pasien kalau saya nggak mau bayar tambahan untuk beli strip gulanya, kan saya ada kesulitan juga ya. Jadi kalau memangnya kita harus sponsor stripnya gitu, oke. Nah kemudian informasi konseling konsultasi terhadap visi, aktivitas fisik kita nggak bisa patokan gitu ya. Ini agak kesulitan. Kalau katarak ya kita bisa periksa lah, dia ada katarak apa enggak. Pernah ke rumah sakit dan sebagainya kita bisa tanya. Refraksi mereka nggak semua tahu atau enggak, tapi kita bisa pakai coba ya, kita bisa periksa gangguan refraksinya. Telinga mau nggak mau kita periksa. Ya, dengan pemeriksaan seperti ini pasti satu pasien kita bisa lebih lama, bisa sampai setengah jam anggaplah ya. Biasanya kita cuma 10 menitan beres, mungkin sekarang bisa lebih lama. Kemudian gigi berlubang masih bisa, yang lain-lain, batuk bisa, penurunan berat badan bisa. Nah kira-kira mungkin itulah. Saya agak kesulitan kalau memangnya sampai nggak bisa submit gara-gara ada satu yang tidak terisi. Akhirnya kan manipulasi, bohongan, saya kasih aja sembarangan, kan salah jadinya. Ya jadi balik lagi, saya kalau boleh di loss gitu ya, ada yang dibuka, nggak harus semua terisi lalu nggak bisa submit, kan lebih mudah buat saya juga. Lalu saya akalin, saya print kalimat ini semua, saya print, saya kasih pasien suruh ngisinya sendiri dulu, dan itu banyak bolongnya. Terus saya nggak bisa masukkan karena banyak bolongnya juga. Nah bolongnya ini saya pending, ke pending berapa lama, pasien balik lagi untuk cek gulanya atau cek yang beberapa yang nggak bisa saya tandain gitu ya. Nah itu gimana solusinya supaya kita sama-sama enak ya. Saya bantu, tapi kan ada beberapa hal yang saya sulit nih untuk melakukan itu gitu. Ya terima kasih. Terima kasih dokter buat masukannya, buat pertanyaannya. Ini bagus banget nih buat masukan buat kita ya. Sebenarnya ini tuh pertanyaan semua dari dinas ya. Kita juga di sini nggak ada patokan bakunya dok. Itu untuk merokok untuk berapa lama, gula segimana, garam segimana gitu. Kita juga sebenarnya nggak ada nggak ada patokan baku harus di mana. Cuman kalian kita tanya aja nih, misalkan kalau merokok setiap hari nggak, kalau misalkan memang setiap hari, sehari berapa batang, kalau misalkan sampai sehari lebih dari 5 batang kita udah amat merokok kalau di sini ya dok ya. Terus kalau misalkan untuk makanan manis, biasanya kita suka tanya, ibu suka minum minuman manis nggak gitu, suka minum minuman saset nggak gitu. Nah kan itu yang udah pasti gula berlebihan ya dok ya gitu. Kalau misalkan garam biasanya nyemilnya apa bu gitu. Jadi memang sebenarnya dari dinasnya pun nggak ada patokan pastinya dok gitu untuk itu. Lalu untuk apa lagi tadi? Gula gimana dok kalau pemeriksaan gula? Nah untuk pemeriksaan gula mungkin bisa di-nol-nolkan aja dok kalau misalkan memang nggak diperiksa gitu. Boleh ya di-nolkan ya? Boleh. Kalau misalkan memang nggak diperiksa di-nolkan aja gitu. Terus kalau NIK pun, kalau misalkan NIK memang nggak ada nih pasiennya, nggak bawa KTP, di-nolkan aja, itu bisa kok, bisa di-nolkan. Cuman ya kalau misalkan memang ada NIK, boleh ditulis NIK-nya gitu. Kalau misalkan memang kepaksa-paksa banget nih, memang nggak ada NIK-nya, di-nolkan aja gitu. Jadi memang bisa harus keisi semua, tapi bisa di-nolkan gitu dok. Ya, terus apalagi tadi Priok? Iya, untuk pertanyaannya sih memang kita dapatnya dari dinas seperti itu dok. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup dok? Ya, kalau gitu di strip aja ya. Iya. Di strip atau nol bisa disubmit Iya. jadi. Ya kalau di strip kayaknya nggak bisa dok, tapi di nol-nolkan. Ya, pakai angka nol. Angka ya. Iya gitu. Apa ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi Bapak Ibu. Sebenarnya screening atau pertanyaan ini tidak ada format baku ya dok, dan ini pun juga dari dinas seperti itu. Jadi ini lebih ke pendapat pasien aja ya. Kira-kira apakah Bapak Ibu merokok? Ya
misalkan yang ngerokoknya mau bolong-bolong atau jarang, intinya dia merokok. Terus apakah ibu konsumsi gula atau garam? Yaitu mungkin lebih ke kesukaan dia, ya oh iya saya suka, berarti ya langsung seperti itu. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Dan screening ini sebenarnya di BPJS pun juga ada ya. Bahkan wajib BPJS pun juga harus melakukan screening terhadap pasiennya. Nah, apalagi puskesmas sekarang dengan era ILP ini, integrasi layanan primer, yang terdiri dari 5 klaster ya dok ya. Dan nanti pun juga screening untuk PTM maupun faktor risiko penyakit tidak menular dan penyakit menular itu diperlukan screening dari pasien seperti itu. Dimana ada lagi Bapak Ibu semuanya dapat dimengerti? Sudah ya? Kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih ya untuk laporan yang sudah diterima, untuk kehadirannya hari ini, untuk kesempatan kita buat nanti ke depannya ya. Ya, Saya betul. tunggu laporannya ya, karena ini memang harus dilaporkan ke dinas. Terima kasih. Ya, terima kasih dok ya. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu semuanya, untuk mencapai SPM bidang kesehatan menjadi 100%, yaitu diperlukan partisipasi dari kita semua ya. Tidak hanya puskesmas Sukahaji, tapi seluruh puskesmas di Kota Bandung. Selain itu juga ada sektor swasta yang seperti Bapak dan Ibu semua ini, dari para dokter di TPMD dan juga di klinik ya, yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, untuk selanjutnya ini ada materi atau pembahasan mengenai alur perizinan pasien kes ya, yang akan disampaikan oleh Afrilia Nusantara. Disilakan. Izin dokter, ibu semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Nusantara Putri, pemegang program di jaringan di Puskesmas Sukahaji. Sebelumnya saya mau nanya dulu teh, untuk di klinik Adifa dan Ganda Rusa, untuk dokternya ada berapa? Dokter umum. Kalau untuk di Ganda Rusa? 4 umum 1 gigi ya. Paling nanti bisa disampaikan aja ke dokternya mengenai pembuatan SIP dan perpanjangan SIP ini gitu. Jadi izin di sini saya mau menjelaskan. Jadi sebelumnya itu untuk perpanjangan dan pembuatan SIP itu semuanya melalui berkas secara langsung. Jadi biasanya dokter praktek maupun dokter praktek itu membawa berkas datang ke puskesmas untuk meminta surat rekomendasi dari puskesmas. Dari situ kita cek semua berkas-berkasnya, kita visitasi ke klinik maupun TPMD, kita visitasi, baru kalau memang sudah memenuhi syarat kita baru keluarkan surat rekomendasi. Setelah itu dokter setelah mendapatkan surat rekomendasi dari puskesmas mengurus lagi ke dinas gitu. Tapi kalau untuk sekarang semua prosesnya itu secara online, tidak lagi kita membawa berkas ke puskesmas begitu. Jadi sekarang itu ibu bapak dokter ini mendaftar melalui DPM PTSP, mendaftar untuk perpanjangan SIP atau pembuatan SIP. Setelah itu biasa mengisi data, biasanya sih semua filenya itu berbentuk PDF, nanti diuploadnya. Nanti ada lengkap yang dibutuhkan apa aja, yang harus diupload apa saja. Nanti setelah diupload, jika ada persyaratan yang tidak sesuai, biasanya ada konfirmasi ulang ke akun ibu bapak sekalian. Misalkan ada denah yang tidak sesuai, nanti dikembalikan lagi dan kita harus upload ulang. Tapi kalau misalkan semua persyaratannya sudah lengkap dan memenuhi syarat, baru nanti data ibu bapak ini akan masuk ke web puskesmas. Jadi nanti setelah masuk ke akun puskesmas itu baru kita melakukan visitasi. Nah seperti ini. Kalau akun puskesmas itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan data bapak ibu sudah masuk itu akan masuk ke sebentar.
Hmm? Ya, sambil menunggu, jadi nanti itu data ibu bapak baru akan masuk ke web kita setelah semua persyaratannya sudah sesuai. Tapi kendalanya itu yang terjadi saat ini, kadang seringnya itu data yang masuk ke puskesmas itu terlambat. Jadi misalkan ada dokter praktek yang sudah menginput datanya dari tanggal 10 sudah diverifikasi, tapi masuk ke akun ini tuh kadang di tanggal seminggu setelahnya gitu. Jadi kita baru bisa verifikasi, kadang lamanya di situ gitu. Nah, nanti itu kalau misalnya sudah ada masuk di menu yang ini, nanti dia pokoknya semua data yang sudah ibu bapak kumpulkan tuh akan ada di sini. Nanti akan ada catatannya apa saja yang sudah diverifikasi begitu. Ini kebetulan saat ini sedang tidak ada yang melakukan perizinan. Nah, setelah semua data bapak ibu sudah terverifikasi, kita lakukan visitasi ke tempat praktek. Kita melakukan visitasi itu sesuai dengan form pemeriksaan. Nanti banyak hal yang perlu diisi. Kalau misalkan memang sudah memenuhi syarat semuanya tentang sarana prasarana, tentang administrasi, sekarang ditambah tentang pelaporan juga sudah sesuai, baru kita nanti buat surat rekomendasi gitu. Jadi seringnya juga saat kita visitasi banyak aspek yang belum memenuhi syarat, makanya kita kasih waktu. Misalkan ada sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat, atau misalkan ada barang-barang yang belum dipenuhi, kita kasih tahu dulu, ibu ini harus dipenuhi dulu, baru kita bisa kasih surat rekomendasi. Biasanya kita kasih waktu 1 minggu gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah dipenuhi, kita tidak melakukan visitasi ulang, paling via chat aja, misalkan difotokan ini sudah dipenuhi, ini sudah ditambah, misalkan seperti itu. Baru di situ kita membuat surat rekomendasi dan kita upload di sini di web ini. Kita upload surat rekomendasi, kita verifikasi lagi. Setelah itu sudah prosesnya tinggal menunggu verifikasi ulang dari dinas. Jadi ibu bapak tidak usah membawa berkasnya ke dinas kesehatan seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya sudah diverifikasi oleh puskesmas, tinggal hanya menunggu verifikasi dari dinas. Dari situ biasanya nggak lama proses perizinan SIP-nya gitu. Biasanya nanti kalau sudah selesai akan dapat cek dari DPR PTSP-nya mengenai SIP-nya sudah jadi, seperti itu. Oh begitu, Mbak. Paling di sini juga sebenarnya untuk nggak hanya dokter ya Teh, dok, biasanya yang mengajukan SIP itu ada dokter, bidan, perawat, juga perawat gigi, terus kesehatan tradisional, akupuntur gitu. Jadi semua bisa mengajukan di sini gitu. Jadi paling nanti kalau misalkan Teteh bisa menyampaikan kepada dokternya kalau sekarang itu proses pembuatan atau perpanjangan SIP seperti itu, karena banyak yang belum mengetahui kalau misalnya sekarang sudah berubah menjadi online semuanya gitu. Karena kan sebelumnya memang prosesnya berkas-berkasnya itu dibawa langsung begitu. Itu paling dok, Teh ada yang ingin ditanyakan? Ya. Misalkan upload BNPTSP pasti langsung masuk ke sini? Oh enggak, jadi upload PTSP dulu. Kalau misalkan memang semua berkas sudah memenuhi syarat, baru nanti masuk ke web puskesmas gitu. Iya, jadi kalau udah memenuhi syarat pasti. Oh iya. Soalnya kan dokter gigi di kita Januari itu udah habis. Kemarin teh baru minta data-data buat SIO yang kayak gitu. Jadi pasti masuknya ke sini. Iya betul. Jadi ya mungkin nanti kalau misalkan dokternya sudah upload, tetap bisa verifikasi bisa konfirmasi ke saya. Iya, karena kendalanya itu kadang nggak masuk gitu. Iya, kadang nggak masuk atau kan tidak ada informasi yang tersampaikan ke saya gitu Teh. Jadi hasil lama gitu untuk verifikasinya begitu. Jadi paling nanti disiapkan dulu aja semua berkas-berkasnya. Tinggal diupload di DPM PTSP itu. Nanti kalau misalkan sering-sering dicek juga untuk dokternya nanti udah terverifikasi atau belum. Kalau misalkan keterangan
dan sudah masuk ke puskesmas. Nanti saya bantu cek juga, jadi biar cepat selesai gitu. Gitu. Itu paling teh, kalau ada yang mau mengajukan disampaikan aja. Karena masih banyak yang bingung mengenai alur perizinan ini, karena memang baru juga kan ya, peraturan baru gitu, dan saya pun belum mensosialisasikan lebih detail gitu ke semua dokter praktek dan klinik gitu. Berlakunya dari kapan? Soalnya pas waktu saya mah langsung sih alhamdulillah 2 minggu tuh. Gimana teh? Saya mah kan SMP pertama mah nggak masuk ke sini. Oh, SMP pertama SIP pertama nggak masuk ke sini. nggak masuk ke puskesmas juga, nggak bikin SIP pertama. Atau perpanjangan aja yang masuk ke puskesmas. Ya, jadi dua-duanya teh baru sama perpanjangan. Kalau teteh Saya mah karena kemarin kan masih sebelumnya teh masih pakai SIP perawat sebelumnya. Jadi saya baru bikin kemarin mah udah keluar sih, cuma 2 minggu. Makanya saya bilang ke dokter, dok paling 2 minggu, saya bilang gitu. Nah, jadi sekarang mah masuk dulu puskesmas betul, iya, betul. Seperti itu. Kalau teteh sebagai apa teh? perawat. Perawat. Oh. Biasanya kalau perawat langsung sih memang, tapi kalau untuk dokter ya karena kan beliau praktek di situ gitu. Kalau kecuali kalau teteh buka praktek gitu, buka praktek di rumah atau di luar, baru persyaratannya seperti ini begitu. Jadi cuma buat dokter aja. Betul, ya. Buat dia yang memang buka praktek gitu. Gitu paling kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kalau misalkan nanti butuh lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, boleh menghubungi saya. Nanti saya kasih nomor saya gitu. Sepertinya kalau klinik udah ada izinnya, untuk dokter dan perawat itu nggak usah lapor lagi ke puskesmas ya, karena pakai yang izin kliniknya ya. Ya, Jadi lebih cepat ya itu ya. Kalau dokter, tapi Ya. kalau misalkan perawat kan lebih langsung ya tuh ya, kalau perawat langsung. mah. Kalau dokter memang harus ini lagi, cuman kalau bisa dibanding TPMD memang lebih banyak gitu persyaratan dan Kalau klinik berarti lebih cepat ya biasanya ya, karena memang tinggal lampirkan surat izin Iya, kliniknya, betul. langsung keluar biasanya 2 minggu juga ya, tanpa ke puskesmas karena izinnya udah ada kliniknya. Kecuali kalau dari NKRP mah ya, kalau mandiri mah semua dari nol sih memang ya. Iya, Iya. sampai harus biasanya kan ngupload jenah, lokasi segala Iya. macam gitu. Begitu. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan nanti ada pertanyaan terkait alur perizinan ataupun terkait screening TPMD dan klinik yang tadi doknya sampaikan, boleh berlanjut ditanyakan di ruang grup kita ya, di WhatsApp grup, bisa ditanyakan di situ. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Paling kita foto bersamanya di tempat duduk aja ya, tapi menghadap kamera gitu, menyesuaikan biar in frame semuanya ya. Bentar. Ya, udah siap semuanya. Udah masuk Sam semuanya? Dokter Ya. berdiri.
Makasih Kang Sen. Nah seperti itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Program ini merupakan program prioritas nasional dari Kemenkes dan memang kita harus semuanya berpartisipasi aktif ya, TPMD, klinik swasta dan puskesmas tersendiri untuk mencapai capaian SPM ya setidaknya mendekati 100% lah ya untuk SPM bidang kesehatan. Dan nanti pun jika ada alokasi anggaran, alokasi BMHP untuk program screening faktor risiko penyakit tidak menular atau screening faktor risiko penyakit menular seperti BMHP ataupun yang lainnya, kita pasti akan mengalokasikan ke Bapak Ibu semua ya, jika ada untuk klinik ataupun TPMD. Jadi nanti screeningnya itu lengkap ya. Jika diperlukan pemeriksaan gula darah, kita ada sticknya dari puskesmas jika ada alokasinya. Nah selain itu juga jika ada alokasi untuk bahan cetak, misalnya untuk poster, informasi dan edukasi kesehatan, kita pasti akan langsung mendistribusikan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Poster misalkan KTR, kawasan tanpa rokok, ataupun poster mengenai promosi kesehatan, mengenai gizi gitu ya, kita akan distribusikan jika ada alokasinya. Karena Bapak dan Ibu semuanya dari TPMD dan klinik merupakan binaan di bawah langsung puskesmas Sukahaji gitu ya. Ada klinik Adipa, klinik Paramedika, dan klinik Gandarusa ya, dan 10 TPMD. Jadi total TPMD dan klinik itu ada 13 ya. Nah, dan Bapak Ibu ketahui juga pertemuan ini insya Allah juga ya akan berlangsung juga nanti di tahun 2025. Nah, jadi komunikasi kita, silaturahmi kita akan selalu terjalin ya, akan selalu terjalin baik melalui media sosial, grup WhatsApp, ataupun nanti secara pertemuan tatap muka seperti ini, atau juga pertemuan secara online seperti itu. Nah, sebelum kita pulang, perfotoan tadi udah, kemudian juga nanti pulang keluarnya bisa mengantri aja ya, karena ada sedikit sedikit bingkisan dari kita ya, sedikit bingkisan untuk poster leaflet. Untuk poster dan leaflet ya, kita ada alokasi untuk Bapak Ibu semuanya, bisa ditempelkan di kliniknya masing-masing atau di TPMD-nya masing-masing seperti itu ya. Baik Bapak Ibu dan semuanya, usai sudah pertemuan kita hari ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri pertemuan ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama belum dicetak apa dan saya memang di kesininya pakai itu aja KTP. Boleh dong. Ada tanda tangan ya. Jadi takutnya agak ini gitu. Ya sama-sama Bapak Ibu dokter, atur nuhun. Soal kita pertemuan lagi ya. Turun dok. Kumaha? Enggak mah. Jadi kalau usah ngasih di laporan bulanan ya, udah cukup yang paling sering itu aja. Secara teknis, TPMD dan klinik yang menjawabnya dokter. Saat ini biasanya kan soal respirator yang susah, buat laporan bulanan. Nah, jadi pas tanya, Pokoknya nanti ditanyain lagi ya. Salah. Nanti kita juga 2025 adalah pertemuan ini lagi.
itu kan dia. Iya, iya. Boleh sok. Iya, sami-sami teh nuhun.